DJ-nya tambahin lagi. Ya, oke. Apa kalau bahasanya hiperbola? Dah. Ya, botolnya emang dingin ya. Oke. Terus setelah kita selimuti pakai busa kayak gini, baru kita pakaikan dia Baju. Di sini bajunya beda-beda kan? Ada baju pink. Syederalun Zainuddin, pemuda yang tinggal di Kampung Lampaseh, Kota Banda Aceh, dikenal sebagai pelaku UMKM Sobotik atau sofa botol plastik, membagikan kisah dongeng inspiratif Sobotik kepada anak-anak komunitas Hubika Horse Kreatif atau HSC pada Senin 27 Juni 2022. Pada kesempatan itu, Zainuddin bercerita dengan gaya dongeng, menjelaskan proses pemilihan sampah botol plastik hingga proses menjadi sofa. Anak-anak dan ibu-ibu yang berhadir mencapai 30 orang yang telah membawa sampah botol plastik untuk diajari bagaimana cara mempraktekkan pembuatan sobotik. Diawali dengan pengenalan jenis-jenis plastik, lalu cara memilah, merekatkan botol, hingga memasang sarung sobotik. Hari ini kita kedatangan anak-anak dari komunitas Hubika Horse Kreatif. Jadi ada beberapa anak-anak seumuran 7-12 tahun yang mereka belajar bisnis kreatif. Jadi termasuk sobotik, yaitu belajar cara bikin sobotik, sofa dari botol plastik kayak gitu. Dan juga mereka akan belajar olah sampah tutup botol metode open nanti. Nanti ada tutup botol yang kita cacah, bukan tutup botol aja sih, plastik yang kita cacah, kemudian kita openkan jadi produk baru nanti setelah produk recycle lah. Tujuannya apa sih, Bang? Tujuannya jadi kita ingin membangun jiwa entrepreneurship dari anak-anak ini. Jadi kita mendukung termasuk bisnis sampah. Kalau kita lihat antusias tadi gimana, Bang? Selama sudah berlangsung acara, saya lihat alhamdulillah mereka sangat tertarik ya dengan produksi sofa sofa botol plastik, karena memang yang awalnya dari sampah yang dibuang tetapi bisa menjadi satu produk baru yang bisa dipakai. Zainuddin menuturkan untuk satu produk, harga yang ditawarkan juga cukup beragam. Mulai dari Rp300.000 hingga Rp1.500.000. Saat ini, ia melakukan pemasaran melalui media sosial dan menarik banyak minat pembeli. Sehingga omset yang ia hasilkan dapat meraih Rp5 juta per bulan. Dalam upaya mewujudkan zero waste, maka dilakukan pengembangan produk daur ulang plastik untuk menjadi produk baru yang bermanfaat seperti jam dinding, talenan, band-bag, dan beberapa produk lainnya. Untuk dapat merealisasikannya, tersedia mesin alat pencacah sampah plastik dan oven untuk pencetak limbah plastik yang merupakan bantuan dari hibah pengabdian kepada masyarakat Universitas Syah Kuala tahun 2022. Dalam pertemuan ini, Dr. Iswana juga berdiskusi dengan ibu-ibu bahwa mengelola limbah juga memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan. Dalam pertemuan ini juga hadir dari Yayasan Inisiatif Berkelanjutan Indonesia dengan semangat kolaborasi bersama meningkatkan kesadaran dan kreativitas masyarakat untuk mengelola sampah plastik secara bijak dan memiliki nilai ekonomis. Nah itu dia. Jadi ini udah ibu uji kekuatannya di lab, percaya enggak, masa botol plastik kosong bisa duduk. Ini orang 110 kilogram udah pernah duduk yang kayak gini, cuma nggak ada foto, hari ini nggak datang soalnya. Jadi ibu tanya waktu kemarin ibu bawa, ini coba duduk berapa beratnya Raji? 110, dia memang gendut orangnya, berisi aman. Enggak bunyi krak. Ini siapa mau duduk bertiga kalian? Siapa yang gede-gede? Nah, jadi hasil uji lab, ya kan? Percaya atau tidak, kan dibuktikan oleh laboratorium. Dari Banda Aceh, Syederalun Muhammad Nasir, Serambian TV. Ada yang di SMP udah ada tuh. Jadi diuji kuatnya.